Hai Sobat Investor. Selamat datang di channel kami, tempat di mana informasi seputar keuangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur dikemas dengan gaya yang mudah dipahami. Pada video kali ini, kita akan membahas dua proyek besar yang sedang digarap oleh PT PP, yakni penyelesaian proyek Pelabuhan Benoa di Bali dan peran aktif PT PP dalam mendukung program 1 juta rumah. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. PT Pembangunan Perumahan, atau yang sering kita sebut PT PP, baru saja menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Benoa di Bali. Proyek ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen perusahaan dalam meningkatkan infrastruktur strategis di Indonesia. Proyek Pelabuhan Benoa melibatkan berbagai kegiatan penting, seperti desain dan konstruksi pengerukan alur pelayaran, serta pembangunan kolam paket B. Hal ini menunjukkan bahwa setiap detail teknis telah diperhatikan demi tercapainya standar kualitas yang tinggi. Tujuan utama dari pembangunan pelabuhan ini adalah untuk meningkatkan konektivitas, mendukung sektor pariwisata, serta memperkuat perekonomian daerah. Peningkatan infrastruktur seperti ini selalu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu inovasi menarik yang diterapkan adalah penggunaan teknologi deck on pile untuk membuat jalan akses di area mangrove. Teknologi ini tidak hanya efisien, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem alami di sekitar pelabuhan. Selain itu, PT PP juga mengintegrasikan penggunaan material logam pada pekerjaan patung. Langkah ini bertujuan untuk menonjolkan detail arsitektural, serta melestarikan kearifan lokal Bali yang terkenal dengan seni ukir dan patungnya. Dalam rangka menciptakan pelabuhan yang ramah lingkungan, proyek ini juga mencakup upaya rehabilitasi ekosistem pesisir. Penanaman kembali mangrove dan konservasi terumbu karang menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan konsep pelabuhan terintegrasi, Pelabuhan Benoa dirancang untuk menjadi pusat kegiatan maritim yang mendukung kolaborasi lintas sektor. Hal ini tentunya akan membuka peluang investasi baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari sudut pandang investor, pembangunan infrastruktur seperti ini merupakan indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang kuat dan modern seringkali meningkatkan nilai investasi jangka panjang, baik di sektor publik maupun swasta. Tak hanya itu, PT PP juga telah menunjukkan komitmennya dengan mendukung program 1 juta rumah melalui kerjasama strategis antara Indonesia dan Qatar. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi sektor perumahan dan investasi properti nasional. Program 1 juta rumah merupakan inisiatif strategis untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Pembangunan rumah yang terjangkau ini diharapkan dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dalam proyek perumahan ini, PT PP siap berperan aktif dengan memanfaatkan lahan-lahan siap pakai yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru. Total lahan yang tersedia mencapai 26 hektar, menjadi modal penting dalam merealisasikan program ini. Investasi di sektor perumahan tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini dapat membuka peluang investasi jangka panjang bagi para pelaku pasar modal. Kerjasama antara Indonesia dan Qatar dalam proyek perumahan ini juga merupakan contoh sinergi internasional yang dapat meningkatkan hubungan bilateral. Investor dapat melihat potensi pertumbuhan yang lebih stabil dari proyek-proyek infrastruktur dan perumahan yang didukung oleh kemitraan global. Salah satu keunggulan yang ditonjolkan oleh PT PP adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen terhadap environment, social, and governance menjadi nilai tambah yang menarik bagi investor yang mengutamakan investasi berkelanjutan. Bagi sobat yang tertarik dengan investasi di pasar modal, diversifikasi portofolio adalah salah satu kunci utama. Memasukkan saham perusahaan yang aktif dalam proyek infrastruktur dan perumahan dapat memberikan keseimbangan antara risiko dan potensi imbal hasil.
Inovasi dan teknologi memainkan peran penting dalam kedua proyek ini. Sama seperti inovasi di Pelabuhan Benoa, penerapan teknologi mutakhir dalam investasi dapat membantu sobat memanfaatkan peluang pasar dengan lebih efektif. Satu tips penting dalam berinvestasi adalah menghindari kesalahan umum seperti overtrading atau terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi. Pastikan untuk selalu melakukan analisa mendalam dan mengikuti perkembangan pasar dengan seksama. Menilai risiko dan potensi imbal hasil merupakan langkah fundamental dalam investasi. Sebagaimana proyek infrastruktur memerlukan perencanaan matang, investor pun harus cermat dalam menyeimbangkan portofolio mereka agar mencapai pertumbuhan yang optimal. Fokus pada nilai jangka panjang merupakan prinsip investasi yang patut dijalankan. Proyek seperti Pelabuhan Benoa dan program 1 juta rumah mencerminkan visi jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan strategi investasi berkelanjutan. Kami sarankan, sobat investor, untuk selalu mengupdate informasi terkait perkembangan dan kinerja perusahaan. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ini cenderung memiliki manajemen risiko yang lebih baik dan prospek pertumbuhan yang stabil. Diversifikasi tidak hanya berlaku pada jenis aset, tetapi juga pada sektor investasi. Memasukkan saham perusahaan yang berfokus pada infrastruktur dan perumahan dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan dalam portofolio sobat. Proyek Pelabuhan Benoa dan dukungan terhadap program 1 juta rumah menunjukkan bahwa pemerintah dan perusahaan besar sedang serius dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini merupakan pertanda positif bagi stabilitas ekonomi dan pasar modal di Indonesia. Untuk mencapai kesuksesan finansial jangka panjang, penting bagi sobat investor untuk memahami dinamika makroekonomi dan tren pasar modal. Edukasi dan riset mendalam adalah investasi terbaik yang bisa sobat lakukan untuk menghindari kesalahan dan memaksimalkan keuntungan. Sebagai penutup, kami mengajak sobat untuk terus belajar, berinvestasi dengan cerdas, dan memanfaatkan peluang dari proyek-proyek strategis seperti yang dilakukan PTPP. Dengan pendekatan yang disiplin dan pengetahuan yang terus berkembang, sobat berada di jalur yang tepat menuju kesuksesan finansial jangka panjang. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari PT Pembangunan Perumahan saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, PT PP adalah perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia yang memiliki struktur kepemilikan saham yang menarik. Pemerintah Indonesia memegang kendali utama dengan memiliki 51% dari saham perusahaan, setara dengan sekitar 3.161.947.836 lembar saham. Dominasi pemerintah ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perusahaan dan industri konstruksi nasional. Dengan kontrol mayoritas ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan visi strategis perusahaan selaras dengan kepentingan nasional, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini memberikan kestabilan dan kepercayaan bagi para investor bahwa PT PP akan terus berkembang dengan dukungan penuh dari pemerintah. Selain itu, masyarakat umum juga memiliki peran penting dalam kepemilikan saham PT PP. Mereka memegang sekitar 48,8% dari total saham, yang setara dengan 3.022.631.718 lembar saham. Partisipasi luas dari masyarakat ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari publik terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Kepemilikan yang cukup besar oleh investor individu dan institusi ini juga membawa dinamika yang sehat dalam tata kelola perusahaan. Ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa perusahaan tetap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi para pemegang sahamnya. Dengan struktur kepemilikan yang seimbang ini, PT PP berada dalam posisi yang kuat untuk terus tumbuh dan memberikan nilai yang signifikan bagi para pemangku kepentingannya. PT PP menunjukkan kinerja yang menggembirakan dengan peningkatan aset dari Rp56,5 triliun di Desember 2023
menjadi Rp57,9 triliun di September 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya. Aset yang bertambah menunjukkan bahwa perusahaan terus memperkuat posisinya dalam industri konstruksi, menarik minat investor yang mencari peluang di pasar modal. Dengan portofolio aset yang semakin besar, PT PP menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh dan berinovasi, memberikan prospek yang cerah bagi pemegang sahamnya. Di sisi lain, ekuitas PT PP juga mengalami peningkatan dari Rp15,1 triliun di Desember 2023 menjadi Rp15,2 triliun di September 2024. Pertumbuhan ekuitas ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mempertahankan kepercayaan investor dan memperkuat modal yang dimiliki. Peningkatan ekuitas seringkali menjadi indikator kesehatan keuangan yang solid, memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa PT PP memiliki fundamental yang kuat. Dengan ekuitas yang meningkat, perusahaan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendanai ekspansi, mengambil peluang baru, dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Kombinasi pertumbuhan aset dan ekuitas ini membuat PT PP menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari stabilitas dan pertumbuhan dalam investasi mereka. PT PP menunjukkan perkembangan yang cukup menarik di pasar modal baru-baru ini. Liabilitas perusahaan meningkat dari Rp41,3 triliun di Desember 2023 menjadi Rp42,7 triliun di September 2024. Meskipun kenaikan liabilitas ini mungkin tampak mengkhawatirkan bagi sebagian investor, hal ini sebenarnya bisa dilihat sebagai indikator bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi atau investasi besar-besaran untuk pertumbuhan jangka panjang. Peningkatan liabilitas yang diimbangi dengan peningkatan aset atau pendapatan dapat menjadi pertanda yang baik bahwa perusahaan memiliki strategi yang jelas dan visi untuk masa depan. Selain itu, pendapatan PT PP juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dari Rp12,2 triliun di September 2023 menjadi Rp14 triliun di September 2024, peningkatan ini mencerminkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa PT PP mampu meningkatkan efisiensi operasional dan meraih lebih banyak proyek yang menguntungkan. Bagi para investor, peningkatan ini adalah berita baik karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi untuk memberikan return yang lebih tinggi. Kombinasi dari peningkatan liabilitas dan pendapatan ini menunjukkan bahwa PT PP berada pada jalur pertumbuhan yang positif, menjadikannya pilihan investasi yang menarik di pasar modal saat ini. Tren kenaikan dalam beban pokok perusahaan ditunjukkan oleh PT PP, beban pokok meningkat dari Rp10,5 triliun di September 2023 menjadi Rp12,3 triliun di September 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan biaya produksi yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kenaikan harga bahan baku, atau peningkatan volume proyek yang ditangani oleh perusahaan. Meskipun peningkatan beban pokok ini dapat menjadi tantangan, hal ini juga bisa mencerminkan pertumbuhan operasional perusahaan. Bagi para investor, penting untuk memahami latar belakang kenaikan beban ini, dan bagaimana PT PP mengelolanya, karena ini akan berdampak pada margin keuntungan dan efisiensi perusahaan. Di sisi lain, beban keuangan PT PP juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp791 miliar di September 2023, menjadi Rp1 triliun di September 2024. Kenaikan beban keuangan ini mungkin terkait dengan penambahan utang, atau kewajiban keuangan lainnya, yang diambil oleh perusahaan untuk mendanai proyek-proyek baru atau ekspansi bisnis. Peningkatan beban keuangan dapat mempengaruhi profitabilitas jangka pendek, namun jika digunakan untuk investasi yang menghasilkan, ini bisa berdampak positif bagi pertumbuhan jangka panjang. Para investor perlu memantau bagaimana PT PP mengelola beban keuangan ini, dan memastikan bahwa strategi pembiayaan perusahaan mendukung tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan. Penurunan laba periode berjalan PT PP dari Rp180,1 miliar di September 2023 menjadi Rp77,4 miliar di September 2024 menjadi sorotan utama bagi para investor yang mengikuti perkembangan perusahaan ini. Meskipun penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga profitabilitas, penting untuk memahami faktor-faktor di balik penurunan tersebut. Bisa jadi, penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban operasional atau fluktuasi dalam proyek yang sedang berjalan. Bagi investor, analisis mendalam mengenai penyebab penurunan laba ini diperlukan untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Meskipun terdapat penurunan laba, potensi jangka panjang PT PP dalam industri konstruksi tetap layak dipertimbangkan, terutama jika perusahaan mampu mengatasi tantangan ini dan kembali meningkatkan kinerjanya. Di sisi lain, kinerja PT PP menunjukkan tren positif dengan peningkatan laba per saham dari Rp39 di September 2023 menjadi Rp43 di September 2024.
Peningkatan ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan operasionalnya dengan baik, yang berujung pada peningkatan nilai bagi para pemegang saham. Bagi investor, peningkatan laba per saham ini merupakan indikasi bahwa perusahaan memiliki prospek yang cerah dan dapat menjadi pilihan investasi yang menarik. Dengan memahami kedua dinamika ini, investor dapat lebih bijaksana dalam menyusun portofolio investasi mereka, mempertimbangkan baik potensi risiko maupun keuntungan dari setiap perusahaan. Return on Assets PTPP mencapai 0,8% pada September 2024. Return on Assets ini menggambarkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun angka ini mungkin terlihat kecil, namun penting bagi investor untuk melihat tren jangka panjang, dan bagaimana perusahaan mengelola asetnya secara keseluruhan. Perusahaan yang mampu mempertahankan atau meningkatkan return on assets-nya biasanya dianggap memiliki manajemen yang efektif dalam penggunaan aset mereka. Bagi investor, return on assets yang stabil atau meningkat bisa menjadi indikator positif yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang baik dan dapat diandalkan. Sementara itu, return on equity PTPP berada di angka 3,3% pada September 2024. Return on equity ini menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang sahamnya. Return on equity yang lebih tinggi biasanya menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan return yang lebih besar kepada pemegang sahamnya, yang merupakan salah satu faktor penting bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan. Dalam konteks pasar modal, return on equity ini memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan dan seberapa efisien ekuitas pemegang saham digunakan untuk menghasilkan laba. Dengan return on equity yang cukup baik, PTPP menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan nilai tambah bagi pemegang sahamnya, menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor yang mencari investasi yang menguntungkan. Net Profit Margin PTPP mencapai 3,6% pada September 2024, yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi laba bersih. Ini berarti bahwa untuk setiap Rp100 yang dihasilkan, PTPP berhasil menyisihkan Rp3,6 sebagai keuntungan. Bagi para investor, NPM yang solid seperti ini adalah indikator yang penting, karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan profitabilitas, meskipun ada fluktuasi di pasar atau kenaikan biaya. Net Profit Margin yang stabil atau meningkat bisa menjadi tanda bahwa perusahaan memiliki manajemen yang baik dan strategi bisnis yang efektif, sehingga menarik untuk dipertimbangkan dalam portofolio investasi. Di sisi lain, Debt Equity Ratio PTPP, yang mencapai 281% pada September 2024, juga merupakan angka yang perlu diperhatikan. DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang signifikan dibandingkan dengan ekuitasnya. Meskipun ini bisa berarti bahwa perusahaan sedang memanfaatkan utang untuk mendanai ekspansi atau proyek besar, hal ini juga membawa risiko tersendiri. Para investor harus mempertimbangkan risiko ini, dan bagaimana perusahaan mengelola utangnya untuk memastikan bahwa beban utang tidak menghambat pertumbuhan jangka panjang. Jika dikelola dengan baik, penggunaan utang yang strategis dapat memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan bagi perusahaan, menjadikan PTPP sebagai pilihan investasi yang menarik, meskipun dengan adanya risiko yang lebih tinggi. PTPP menunjukkan efisiensi yang baik dalam mengelola arus kas operasionalnya, dengan Rp1,3 triliun digunakan untuk aktivitas operasi pada September 2024. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang kuat untuk menghasilkan kas dari operasional intinya, yang merupakan indikator kesehatan keuangan yang penting. Bagi investor, arus kas operasional yang kuat menunjukkan bahwa perusahaan mampu menutupi pengeluaran operasionalnya, tanpa harus bergantung pada pembiayaan eksternal. Ini memberikan rasa aman bahwa PTPP memiliki dasar yang kokoh untuk mempertahankan operasionalnya dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, PTPP juga mengalokasikan Rp1,2 triliun untuk aktivitas investasi pada periode yang sama, yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengembangkan bisnis dan memperluas kapasitasnya. Investasi yang signifikan ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari pembelian aset baru, hingga ekspansi ke pasar yang baru. Bagi investor, arus kas yang digunakan untuk investasi adalah tanda bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada kinerja saat ini, tetapi juga menyiapkan fondasi untuk pertumbuhan di masa depan. Dengan strategi yang seimbang antara pengelolaan arus kas operasional dan investasi, PTPP menunjukkan potensi yang menjanjikan sebagai pilihan investasi di pasar modal. Pada September 2024, PTPP berhasil menghasilkan arus kas sebesar Rp1,5 triliun dari aktivitas pendanaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki akses yang baik ke sumber dana eksternal untuk mendukung berbagai proyek dan operasionalnya. Bagi investor, kemampuan perusahaan untuk menarik pendanaan eksternal adalah indikator positif, karena menunjukkan kepercayaan dari pemberi pinjaman atau investor lain terhadap prospek perusahaan.
Pendanaan ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti ekspansi bisnis, pembelian aset baru, atau refinancing utang, yang semuanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Namun, meskipun ada peningkatan dalam arus kas dari pendanaan, PT PP mengalami penurunan total kas sebesar 1,3 triliun rupiah pada periode yang sama. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh pengeluaran besar untuk investasi atau operasi lainnya yang tidak sepenuhnya diimbangi oleh pendapatan operasional atau pendanaan eksternal. Bagi para investor, penting untuk memahami alasan di balik penurunan total kas ini, dan bagaimana perusahaan berencana untuk mengelola arus kasnya ke depan. Analisis yang mendalam mengenai penggunaan dana dan strategi perusahaan, dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak dalam menilai potensi risiko dan keuntungan dari investasi di PT PP. Menariknya, PT PP berhasil menunjukkan berbagai indikator keuangan yang mencerminkan stabilitas dan potensi pertumbuhan. Dari arus kas operasional yang kuat sebesar 1,3 triliun rupiah hingga investasi besar senilai 1,2 triliun rupiah, perusahaan ini tampak berkomitmen pada pengembangan jangka panjang. Meskipun demikian, investor perlu memperhatikan peningkatan beban keuangan dan liabilitas perusahaan yang bisa mempengaruhi margin keuntungan jangka pendek. Dengan return on asset sebesar 0,8% dan return on equity sebesar 3,3%, PT PP memperlihatkan efisiensi manajemen aset dan ekuitas yang layak dipertimbangkan oleh calon investor. Di sisi lain, net profit margin sebesar 3,6% menunjukkan kemampuan PT PP untuk menjaga profitabilitas meski menghadapi peningkatan biaya produksi dan utang. Sementara debt equity ratio yang tinggi mencapai 281%, mengindikasikan penggunaan utang yang signifikan dalam strategi pendanaan perusahaan. Hal ini mengharuskan investor untuk lebih waspada terhadap risiko finansial jangka panjang. Namun, dengan arus kas yang positif dan strategi investasi yang jelas, PT PP tetap menjadi pilihan menarik di pasar modal bagi sobat yang mencari pertumbuhan jangka panjang dengan pertimbangan risiko yang hati-hati. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.